Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Loindira Mahadewi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya sedang berada di semester 3. Saya berasal dari Racana Delantik Cempiring Uniksa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kompas bidik. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai materi penggunaan kompas ini, yaitu yang pertama, pengertian kompas secara umum, yang kedua, fungsi dan manfaat kompas, dan yang ketiga itu ada bagian-bagian dari kompas bidik, dan yang keempat, cara menggunakan kompas bidik. Untuk yang pertama itu mengenai pengertian dari kompas. Kompas adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk arah mata angin. Nah, kompas ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama sebagai penentu arah mata angin terutama utara dan selatan. Yang kedua, bisa membantu untuk mengukur besar sudut di peta. Yang ketiga, menentukan letak orientasi. Yang keempat, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan kompas bidik. Nah, kompas bidik ini merupakan kompas yang paling sering digunakan oleh anak pramuka dalam kegiatan penjelajahan. Adapun kelebihan dari kompas bidik ini yaitu yang pertama, besar bidikan sudut bisa langsung dibaca melalui prisma, kemudian dapat langsung diketahui sudut asimut dan back asimutnya, mudah digunakan dan mudah didatarkan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai cara menggunakan kompas, sudah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari kompas bidik ini. Untuk bagian yang pertama yaitu dial. Nah, ini merupakan dial dari kompas bidik, di mana pada bagian ini tertera angka maupun huruf seperti layaknya jam. Kemudian juga terdapat visir. Nah, ini merupakan benang visir. Visir ini berfungsi untuk membidik sasaran. Kemudian bagian lainnya yaitu loop atau kaca pembesar. Yang ini, jadi loop ini berfungsi untuk melihat sasaran angka pada dial agar terlihat lebih besar. Kemudian ada jam penunjuk, lokasi magnet bumi, yang mana jam penunjuk ini biasanya selalu memperlihatkan ataupun menunjukkan arah utara. Dan di sini ada tutup dial. Tutup dial ini berfungsi untuk melindungi kompas. Nah, biasanya untuk tutup dial ini terdiri dari dua garis bersudut, yang mana bersudut 45 derajat dan dapat diputar-putar. Dan yang terakhir yaitu ada alat penggantung. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memasukkan ibu jari kita pada saat kita ingin membidik. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kompas bidik. Ini langkah yang pertama yaitu buka tutup dial sebesar sudut 90 derajat. Begitu juga dengan loop atau kaca pembesarnya kita turunkan sedikit membentuk sudut 50 derajat. Kemudian masukkan ibu jari ke pegangan kompas bidik seperti ini. Inilah cara memegang kompas bidiknya. Kemudian kita tentukan sasaran yang ingin kita bidik. Jadi gunakan satu mata agar sasaran kita bidik bisa lebih fokus. Lihat visir pada kompas. Kemudian setelah jarum pada kompas berhenti bergerak, maka kita lihat berapa besaran sudut yang ditunjukkan. Nah, di sini saya mendapatkan sudut sebesar 330 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan besaran sudut yang kita bidik, selanjutnya kita tentukan juga sasaran balik atau back azimuth. Nah, bagaimanakah cara menentukan sasaran balik atau back azimuth? Nah, misalnya jika sudut yang kita bidik yaitu kurang dari 180 derajat, maka sasaran tersebut kita tambahkan besaran sudut sebesar 180 derajat. Jadi misalnya kalau sudutnya sebesar 30 derajat,
ditambah 180 derajat, maka besar sudut back azimutnya sebesar 210 derajat. Sedangkan apabila sudut yang kita bidik sasarannya itu lebih dari 180 derajat, maka besaran sudut tersebut kita kurangi dengan 180 derajat. Misalnya 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, mengapa kita harus mengukur besaran sudut back azimut ini? Ini berguna agar apabila kita misalnya menuju ke tempat sasaran yang kita bidik, agar kita dapat kembali ke tempat semula tidak tersesat seperti itu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kompas. Semoga dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video mengenai materi kompas ini. Akhir kata, saya tutup dengan salam pramuka.